Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurfi Oktaviani selaku dosen pengampu metode kuantitatif. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Putri Haryani dengan NIM 6420068 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh kompetensi profesionalisme dan kompetensi guru di Kecamatan Cilodong dalam penerapan sumber daya manusia. Dalam studi kasus ini saya mengambil dari Sekolah SMK TMR Tunas Mutilaya. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Bab pertama adalah latar belakang. Tercapai tujuan awal sekolah yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Maka sekolah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kompetensi guru dalam mengedepankan mutu, kualitas, dan kompetensi yang layak bagi mereka untuk meningkatkan semangat dalam belajar mengajar. Penerapan SDM dalam sekolah sangat diperlukan untuk memajukan sekolah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, aspek apa saja yang mempengaruhi kompetensi dalam peningkatan profesionalisme guru di SMK Tunas Mutiraya. Yang kedua, adakah pengaruh kompetensi terhadap kinerja tenaga kependidikan honorer di Tunas Mutiraya? Yang ketiga, adakah pengaruh dalam penerapan sumber daya manusia? Selanjutnya, ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui aspek apa saja mempengaruhi kompetensi dalam peningkatan profesionalisme guru di SMK Tunas Mutiraya. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kompetensi terhadap kinerja pendidikan honorer di SMK Tunas Mutiraya. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dalam penerapan sumber daya manusia di SMK Tunas Mutiraya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi sekolah. Sekolah bisa mengetahui tentang pemberian kompetensi yang layak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga sekolah bisa memperbaiki sistem pemberian kompetensi menjadi lebih layak dan tepat, sehingga kinerja tenaga kependidikan honorer bisa meningkat. Yang kedua, bagi penulis, dapat digunakan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh penulis di bangku kuliah dan untuk menambah serta memperluas ilmu pengetahuan khusus tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Bagi akademis, menambah pengetahuan dalam pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai serta memasukkan penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang. Yang keempat, bagi pihak lain sebagai pihak informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya serta sumber informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya kita akan masuk di bab 2, yaitu tinjau materi. Yang pertama, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten berkemampuan. Selanjutnya, kompetensi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja balas jasa atas kerja mereka. Masalah kompetensi berkaitan dengan konsisten internal dan konsisten eksternal. Konsisten internal berkaitan dengan konsep pengajian relatif dalam organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia di sekolah terdiri dari pendidik dan tenaga pendidikan. Mereka semua merupakan unsur-unsur penunjang keberhasilan pendidik di negara kita ini. Karena tanpa siswa tidak akan ada sekolah. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada pendidik dan tenaga kependidikan, maka tidak mungkin bisa terjadinya proses kegiatan mengajar dan mengajar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kompetensi berpihak sebagai X1, kompetensi berbagai pihak X2, dan manajemen SDM berpihak kepada Y.
Sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi dan kompensasi, sedangkan variabel dependen adalah SDM. Berbagai sifatnya, hubungan antara kedua variabel tersebut adalah asimetris. Maksudnya variabel independen mempengaruhi variabel dependen, akan tetapi hubungan hanya bersifat satu arah. Selanjutnya ada hipotesis. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi terhadap SDM di guru SMK TMR. Yang kedua, ada H2 terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap SDM guru SMK TMR. H3 terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dan kompensasi terhadap guru SMK TMR. Selanjutnya ada metode penelitian di bab 3, yaitu tepat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK TMR. Adapun jangka waktu dalam penelitian ini adalah mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2023. Selanjutnya ada populasi penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi ialah guru SMK TMR, sehingga populasi penelitian ini berjumlah 30 guru. Yang ketiga, ada sampel penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian yakni menggunakan purpose sampling, dan untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Solvin. Untuk pengumpulan data, di sini saya menggunakan kuesioner dan pengukuran skala Likert. Itu berjumlah 5 poin. Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, netral. Yang keempat, setuju. Yang kelima, sangat setuju. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan teknik analisis data, yaitu uji kualitas biaya terbagi menjadi 2. Yang pertama, uji reliabilitas, yang kedua, uji validitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas, yang kedua, uji autokorelasi, yang ketiga, uji heterokedasitas, yang keempat ada uji linearitas, yang kelima ada uji normalisasi. Selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama, uji regresi linear berganda. Yang kedua, uji koefisien determinasi. Selanjutnya ada deskripsi data. Guru SMK TMR merupakan mayoritas berkelamin perempuan sebanyak 24 orang. Guru SMK TMR merupakan mayoritas usia 20 sampai 30 tahun, itu sebanyak 27 orang. Di sini ada uji kualitas data, hasil uji reliabilitas. Terlihat bahwa semua variabel baik itu kompetensi, dan SDM semuanya dinyatakan reliable. Hal ini terlihat dari nilai Cronbach's alpha masing-masing variabel memiliki nilai di atas 0,60. Selanjutnya di sini ada uji validitas. Terlihat dari semua tabel bahwa semua variabel baik kompetensi, kompensasi, dan SDM semuanya valid. Hal itu terlihat dari R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R hitung itu terlihat dari Cronbach's item total correlation, dan R tabel terlihat dari tabel produk moment. Selanjutnya di sini membahas asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Model regensi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antaranya variabel bebas apabila nilai tolerance lebih kecil dari 10 dan nilai VIP lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya di sini ada uji autokorelasi di input melalui SPSS, yaitu rumusnya DA lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 dikurang DU sama dengan
1,55 lebih kecil dari 1,790 lebih kecil dari 4 dikurang 1,55, yaitu hasilnya 1,55 lebih kecil dari 1,790 lebih kecil dari 2,45. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil dari output data semuanya memenuhi syarat diperoleh nilai DA lebih kecil dari D, nilai D lebih kecil dari nilai 4 dikurang DU, sehingga dapat dinyatakan tidak autokorelasi. Selanjutnya di sini ada hasil heterokoditas penyebaran titik pada garis sumbu 1, 0, minus 1 pada sumbu Y yang mengarah pada pola tidak jelas, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterodidasitas. Di sini ada uji koefisien determinasi pada tabel ANOVA. Di sini terlihat dari tabel ini, dari sig pada tabel ANOVA dengan nilai 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak sehingga HO tidak terdapat pengaruh dari X1, X2 terhadap Y, dan H1 terdapat pengaruh X1, X2 terhadap Y. Di sini ada hasil uji koefisien determinasi pada tabel Sumari. Dari tabel ini dapat diketahui S square change nilai 0,695, sehingga 0,695 dikali 100 sama dengan 69,5%. Dengan nilai idealnya adalah 100%. Dapat disimpulkan sisa nilai dari 69,5% adalah 30,5%. Dapat dipengaruhi dari hal lain atau dapat dipengaruhi dengan pengaruh lain dari luar. Baik, di sini ada uji regresi, yaitu berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ini didapatkan data unstandardized coefficients, yaitu A sama dengan 3,984, X1-nya 0,572, X2-nya 0,300. Lalu diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Y sama dengan 3,984 ditambah 0,572 X1 ditambah 0,300 X2. Jika X1 0 dan X2 1, maka Y sama dengan A ditambah B1 X1 B ditambah B2 X2. Maka Y3984 ditambah 0,572 dalam kurung 0 ditambah 0,300 dalam kurung 1, yaitu Y-nya 3,984,3. Jika X1-nya 0 dan X2-nya 2, maka Y ditambah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Y sama dengan 3,984 ditambah 0,572 dalam kurung 0 ditambah 3,300 dalam kurung 2. Maka Y-nya adalah 3,984,6. Maka disimpulkan semakin ditingkatkan X2, maka semakin meningkat juga Y-nya. Maka di tingkat kompensasi, maka akanlah meningkat SDM guru di SMK Tunas Multiraya.
Selanjutnya di sini ada implikasi penelitian bagi sekolah SMK TMR. Yang pertama, diharapkan bisa membantu untuk memberikan masukan kepada guru dalam melihat pengaruh antara kompetensi dan kompensasi terhadap SDM. Terus ya, ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, dari data responden untuk penelitian ini tidak seluruhnya merupakan guru. Hal ini karena keterbatasan untuk melakukan izin riset secara langsung kepada sekolah tersebut. Yang kedua, ada hasil analisis dalam pengujian. Mungkin terdapat data yang bias dari data yang terkumpul dari berbagai sumber. Ini terjadi karena beberapa alasan. Karena proses pengumpulan data yang tidak objektif. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, ada kesimpulan dasaran. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah yang pertama, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi terhadap penerapan SDM di SMK Tunas Mutiraya. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap penerapan SDM di Tunas Mutiraya. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dan kompensasi terhadap penerapan SDM di Tunas Mutiraya. Jadi bisa dilihat dari hasil masing-masing variabel, maka kompetensi tidak pengaruh yang signifikan terhadap penerapan SDM. Kompensasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerapan SDM, dan secara bersama-sama kompetensi dan kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan SDM di SMK Tunas Mutiraya.